Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran Pak. Nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Dia dilahirkan pada 1 Agustus 1968 di Kampung Halaman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khatib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Siapa ulama yang dia cari ilmu yang dia mempelajarinya di Mekah? Enggak baru tadi dibilang ya. Siapa? Bisa ibu nggak pernah tapi udah dicatat itu. Muhammad Abduh, Dengar ya. Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khatib, Muhammad Abduh. Dari sini ya. Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam Ulama Islam. seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Kapan Mama Tahun mengganti namanya? Siapa nama kecilnya Muhammad? Siapa nama kecilnya Muhammad? 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Kapan dia berangkat haji setelah itu? Kan 2 kali dia berangkat haji. Ini berangkat haji lagi kapan? Ketiga. Barusan ya. Kapan? Kedua. Ketiga. Iya, tanggal berapa? Bulan tahun berapa? Kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj. Dahlan kembali tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menanamkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru Belanda di Yogyakarta dan juga calon pamong praja di Magelang. Dahlan juga masuk di UNO pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajar. Zahra ini. Iya, Zahra ini. Gelarnya SPD GR. Pertanyaannya Bu, apakah Ibu mengetahui pemikiran pendidikan Islam dan kemuhammadiyaan di sekolah? Ikut. Kamu ketingnya? Ya. Apakah kamu memahami materi yang diajarkan dalam pelajaran Islam dan kemuhammadiyaan ini? Sejauh mana kamu memahaminya dan apa yang kamu pahami? Udah lumayan jauh sih Kak. Apa saja yang kamu pahami? Tentang Muhammadiyah semua lumayan tahu sih saya. Contohnya? Kayak apa ya? Lambang Muhammadiyah itu ada terdiri dari gambar apa? Matahari. Matahari. Kemudian apakah guru mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Apa saja yang dikaitkan?
tentang kehidupan sehari-hari seperti tata cara sholat, apa gitu dikaitkan. Apakah kamu diajarkan untuk mempraktikkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Praktikkan. Apa itu? Kayak seperti praktek sholat Jumat, sholat jenazah, sholat 5 waktu. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik? Kadang-kadang pakai. Seperti apa itu metodenya? Kadang sambil bermain sambil belajar, sambil apa gitu. Apakah kamu memahami pentingnya akhlak yang baik setelah belajar di Yayasan Muhammadiyah? Kenapa itu penting? Gara-gara akhlak itu sangat harus, apalagi akhlak kepada guru itu harus. Apakah kamu mencoba menerapkan akhlak baik di sekolah dan di rumah? Kenapa? Menerapkan seperti kayak menghormati guru, kayak apa gitu. Apakah ada kegiatan keagamaan di sekolah? Ada sih. Seperti tentang agama Islam, pelajaran agama Islam gitu, tentang apa haji, apa? Seperti tentang belajar agama Islam gitu, lebih dalam tentang Rasul, hadis, tentang apa gitu, nabi-nabi gitu. Apakah fasilitas sekolah membantu kamu dalam belajar Islam dan Muhammadiyah? Sangat membantu sih Kak. Apa fasilitasnya? Seperti perpustakaan untuk lebih belajar apa gitu, keagamaan gitu ya Kak. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan dalam pembelajaran Al-Islam dan Muhammadiyah ini? Enggak pernah Kak. Nah, kenapa? Karena kayak apa ya, tenang ya rasanya, nggak ada apa ya sulitnya di sini kalau belajar. Agak kuat suaranya ya. Atau nggak pegang aja gini. Nah, wow. Sudah. Pertanyaan pertama, apakah kamu mengikuti pelajaran Al-Islam dan Muhammadiyah di sekolah? Ikut Kak. Apakah kamu memahami materi yang diajarkan dalam pembelajaran Al-Islam dan Muhammadiyah? Kadang ada yang pahami, tapi kadang ada yang kurang paham juga. Misalnya tuh? Kayak materi kayak apanya? Kemuhammadiyahan kadang agak kurang paham, tapi udah banyak yang tahu sih. Yang tahu apa? Tentang sejarah Muhammadiyah, sejarah tentang perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apakah guru mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Iya Kak. Seperti apa itu? Seperti membersihkan lingkungan sekolah, bersosialisasi, dan pelajaran yang masih banyak lagi. Apakah kamu diajarkan untuk mempraktikkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari? Diajarkan Kak. Kadang diajarkan sholat, ngambil wudhu, dan menyetorkan surah Kak. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik? Iya Kak. Seperti kadang sambil belajar itu kadang sambil bermain. Apakah kamu memahami pentingnya akhlak yang baik setelah belajar Al-Islam dan Muhammadiyah? Kenapa? Paham Kak. Karena kadang akhlak yang baik itu penting bagi kehidupan sehari-hari. Apakah kamu mencoba menerapkan akhlak yang baik di sekolah dan di rumah? Iya Kak. Kenapa? Jadi Bu, pertanyaan pertama, apakah Ibu mengetahui bagaimana pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Mengetahui Bagaimana? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menerapkan pembelajaran secara mandiri dan tetap menjadi diri sendiri. Terus Bu, yang kedua, apakah pemikiran Ahmad Dahlan dijadikan sebagai dasar dalam kebijakan sekolah? Di sekolah ini ia dijadikan datang tepat waktu dan juga mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian Bu, apakah sekolah ini memiliki visi dan misi yang sejalan dengan nilai-nilai Muhammadiyah? Memiliki visi dan misi yaitu membuat akhlak yang baik untuk anak-anak dan juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bu, apakah Ibu mengarahkan guru untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran? Menerapkan
seperti nilai-nilai apa? seperti nilai percaya diri, saling membantu terhadap anak-anak yang kesusahan gitu. Kemudian Bu, apakah terdapat program khusus untuk penguatan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian ini di sekolah? Yang khusus tidak terlalu diterapkan karena kan kita di sini kan ada juga peraturan yang lain gitu. Apakah Ibu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian? Ya dilakukan dilakukan kepada guru yang masuk ke dalam ruangan. Apakah guru Al-Islam dan Kemuhammadian ini diberikan kebebasan dalam mengembangkan metode pembelajaran? Diberikan karena kan banyak juga buku yang dibeli di berbagai penerbit gitu kan, jadi ada juga yang beda sama beda sama pembahasan gitu. Apakah sekolah ini menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian? Difasilitasi seperti buku Kemuhammadiyaan sama praktek sholat jenazah. Juga apakah terdapat kegiatan keagamaan rutin di sekolah? Diadakan seperti muhadaroh, sholat berjamaah, sholat duha. Apakah sekolah menanamkan nilai akhlak dalam kegiatan sehari-hari siswa? Ya wajib lah karena kan perlu juga nilai yang itu kan, nilai akhlaknya. Kemudian Bu, apakah Ibu memberikan keteladanan dalam penerapan nilai-nilai Islam di sekolah? Harus diberikan lah. Apakah ada evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian ini? Ada sekali 1,5 semester kan dilakukan karena biar bisa berjalan dengan lancar pembelajarannya kan. Apakah Ibu melibatkan guru dalam perencanaan program Al-Islam dan Kemuhammadian? Melibatkan karena beda-beda juga gurunya kan, ada 2 yang guru KM kelas 7 sama kelas 9. Apakah terdapat kerjasama dengan pihak luar